Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi antara kamu dengan dia hari ini, tanggal 15 Agustus 2023. Boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua. Uh, tentang keadaan kalian ya, kamu dan dia. Oke, aku di sini akan membagi dua kartu ya, menjadi dua sesi kartu. Di sini kamu dan di sini dia. Oke. Aku akan mengambil tiga aja ya, tiga kartu. Untuk kamu di sini ada Page of Cups, kemudian Four of Wands reverse, dan Page of Pentacles. Dan untuk di dia ada The Empress reverse, Two of Cup, kemudian The Moon reverse. Terlihat ya. Ya, aku lihat di sini kamu sedang berdealing dengan orang yang mungkin pendiam ya, atau mungkin dia penuh dengan rahasia, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Orangnya juga sulit ditebak ya, orangnya juga canggungan. Memang kalau apa ya? Kalau misalkan di sini kamu menunjukkan kebaikan, sebenarnya sama dia itu bakal direspon loh dengan baik juga dan mulai terbuka juga dengan kamu ya. Tapi kadang kadang dia ini itu menunjukkan ketidakdewasaan dia secara emosional ke kamu. Dalam segi apapun, dia tuh orangnya kalau misalkan lagi komunikasi sama kamu atau bertemu dengan kamu itu orangnya childish banget ya. Dan salah satunya yang ngebuat dia tuh kelihatan childish atau tidak dewasa itu dia suka moodnya tuh mood swing gitu loh ya, mood swing, kemudian suka meledak-ledak kalau lagi emosi gitu ya, kadangan mut-mutan, kadang ngerasa tiba-tiba tuh ngerasa udah nggak serak aja gitu sama kamu, tahu-tahu ngilang kayak gitu ya. Dan orang ini juga gampang bingung untuk bisa menentukan atau mengambil keputusan dalam hal apapun kayak gitu ya. Dan aku lihat juga dari hubungan kamu dengan orang ini tuh penuh dengan kesedihan. Bahkan di sini ada penundaan lamaran, entah itu lamaran untuk pernikahan atau lamaran untuk menjadi pacar ya. Terus juga hubungan ini penuh dengan rasa frustasi yang kamu rasakan gitu ya dalam hubungan kalian ini. Bahkan di sini kalian itu mungkin baru putus cinta dengan dia, atau mungkin kalian ini memang sering putus nyambung ya. Intinya ya hubungan kalian itu nggak lagi baik-baik aja. Dan aku lihat di sini mungkin kamu karena situasinya itu membuat kamu frustasi ya, membuat kamu lelah, energinya juga berat, kamu selalu sedih, kamu kayak selalu nggak dihargai, kamu selalu kayak di berdua tapi serasa sendiri. Jadi di sini mungkin kamu lebih sensitif dan mungkin cerewet ya, sehingganya dia ini ngerasa kayak ih kamu cerewet banget sih. Jadi dia nggak ngerasa aman dan nyaman sama kamu, udah nggak betah kayak gitu. Bahkan di sini dia itu aku lihat di hubungan kamu dan dia ini sering mendatangkan pihak ketiga di antara kalian ya, atau mungkin sering selingkuh. Jadi ya sulit ya terkoneksi dengan orang ini. Dan karena di sini ada Four of Pentacles reverse ya. Jadi dari sisi kamu udah sadar banget. Mungkin kamu di sini udah sering kali disakiti dia, sering diselingkuhin, kalian tidak dihargai, kalian itu sulit untuk berkomunikasi juga sama dia. Intinya kamu udah sadar bahwa punya hubungan sama dia itu melelahkan, malah membuat kamu frustasi, membuat kamu itu berdua tapi serasa sendiri, kamu selalu dikhianati. Jadi kamu di sini mengambil keputusan tegas untuk melepaskan hubungan ini dan melanjutkan kehidupanmu ya. Jadi mungkin dulu kalian ini kan hubungan itu sering on off gitu ya. Masih kenapa on off? Kalian tuh masih takut untuk bisa melepas dia pergi gitu ya. Kalian takut kalian sendirian, kalian takut kalian itu nggak disukai sama orang. Tapi untuk kali ini aku lihat kalian benar-benar udah siap, tegas banget untuk
melepas ketakutan, melepas kecemasan, melepas kekhawatiran kalian tentang hidup ya, tentang percintaan juga. Jadi di sini kalian udah bodo amat, kalian mau bahagia, kalian mau lepas dari apa ya, tekanan rasa frustasi dari percintaan kamu dengan si dia. Jadi di sini kamu lebih memilih untuk siap melepas koneksi dengan dia, atau rasa kecemasan atau ketegangan antara kamu dengan dia di sini, dan kamu ya udah deh lanjutin hidup aja kayak gitu. Udah nggak mau lagi pusing sama orang ini gitu ya. Udah nggak mau lagi takut ditinggalin, atau takut apa, takut dia nanti udah sama orang lain dan kamu ditinggalkan. Ya intinya kamu takut ditinggalin. Kamu udah nggak mikirin itu lagi, karena kamu di sini aku lihat udah bener-bener hancur, bener-bener sakit banget ya. Bahkan ini mungkin nggak cuma sekali dua kali, bahkan mungkin ini berulang kali dia lakukan seperti itu ke kamu. Jadi kamu mengambil keputusan tegas di sini. Ya, dan di sini aku melihat bahwa ada Page of Pentacles, berarti kamu di sini punya apa ya, gambaran nantinya kamu itu pengen punya pasangan yang selalu ada di sisi kamu, selalu memperhatikan kamu, menghargai kamu. Ketika kamu bersama dia tuh seperti kamu itu benar-benar yang ngerasa nyaman, ngerasa aman ya, bahagia. Ya, kamu itu kayak pengen selalu cepet-cepet pulang ke rumah gitu ya. Dan ketika nanti kamu bersama dia, kamu udah menikah, serumah dengan dia, kamu selalu melihat dia setiap hari di rumah yang sama, itu kamu ngerasa bahagia, merasa aman, bahagia, seperti selalu ada, selalu pulang, selalu merasa kayak selalu ada di rumah yang nyaman kayak gitu ya. Dan aku ngelihat di sini kamu pengen itu punya pasangan yang bisa menggairahkan, terutama secara vitalitas ya, secara seksual, dan bisa memotivasi kamu dari segi apapun. Kalau misalkan di sini kamu lagi lemah, kalau kamu di sini lagi overthinking, pasangan kamu bisa memotivasi kamu. Dan aku lihat di sini juga kamu pengen punya pasangan itu yang benar-benar bisa memperbaiki diri dan tumbuh bersama gitu ya, grow up bersama dalam segi apapun, mau itu finansial, emosional, kedewasaan, mental, ataupun dalam percintaan, itu benar-benar sama-sama grow up gitu ya, memperbaiki, selalu bertumbuh ya bersama pasangan gitu ya. Jadi kamu nggak mau lagi punya hubungan yang cuma bisanya main-main kayak gitu, atau menyakiti, disakiti kayak gitu. Kamu nggak mau lagi. Aku lihat di sini, dan kamu di sini udah mengambil keputusan yang tegas. Oke. Aku lihat dari sisi dia ada the Empress Reverse. Ya, dan di Empress berarti di sini dia berpikir bahwa hubungan ini tuh kayak awalnya tuh menggairahkan, bahagia, tapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini penuh dengan tekanan, penuh dengan pengontrol gitu ya. Kamu itu kayaknya mengontrol dia, apa-apa itu sesuai dengan keinginan kamu, dan kamu itu maunya selalu selalu diikutin apa mau kamu gitu ya. Dia ini pengennya itu selalu ngikutin apa mau kamu. Jadi di sini dia merasa bahwa kamulah pengontrol dalam hubungan ini. Dan aku melihat bahwa kayak kamu itu mengesampingkan keinginan dari dia, kebutuhan dari dia gitu ya. Jadinya dia kayak mau berusaha sekuat apapun sama kamu, itu kayak nggak dihargai sama kamu, nggak di apa ya, nggak diterima gitu sama kamu. Jadi dia selalu mengesampingkan kebutuhan dia, keinginan dia sama kamu. Akhirnya dia merasa lelah, dan ya udah gitu, dia lebih memilih untuk eh, apa namanya, berpisah aja kayak gitu ya. Bahkan di sini dia merasa kayak dia tuh kayak nggak punya waktu lagi untuk kesenangan diri dia bersama teman-teman ataupun keluarga. Itu kayak udah lama gitu dia nggak punya waktu me time bersama teman-teman dia atau keluarga, karena di sini dia kayak selalu terbelenggu, selalu dikekang sama kamu, selalu dikontrol sama kamu kayak gitu sih. Dia merasanya seperti itu. Tapi walaupun begitu, tetap di sini ada Two of Cups ya. Walaupun kamu di sini menurut dia itu selalu mengekang, selalu mengontrol hidup dia, maunya
hubungan ini selalu ikut apa kata kamu kayak gitu ya, uh, dia nggak bebas gitu sama kamu, tetap dia cinta sama kamu. Two of Cups, sangat-sangat cinta sama kamu ya. Two of Cups, bahkan dia merasa ketika dia memiliki hubungan sama kamu itu, dia selalu punya potensi untuk mengembangkan kedewasaan diri secara emosional ataupun mental ataupun dalam hubungan. Dia jadi kayak lebih paham, lebih lebih dewasa ya, memahami tentang percintaan ini ya. Dia selalu grow up lah intinya ya. Ada perubahan menuju ke hal positif dalam percintaan kalau misalkan dia ini punya hubungan sama kamu. Intinya kamu ini di sini membantu dia untuk belajar uh, apa ya, lebih dewasa dalam percintaan kayak gitu. Dan aku lihat di sini kalian sama-sama, menurut dia ya, kalian itu sama-sama uh, sama-sama meningkatkan kesadaran ya, pemahaman yang tinggi untuk saling menghargai, terus selalu ada untuk pasangan kayak gitu ya. Intinya di sini kalian apa ya, mengembangkan hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan keromantisan dalam percintaan kayak gitu ya. Jadi menurut dia kamu ini sebagai apa ya, pasangan sekaligus guru ya, guru pembimbing dia kayak gitu ya, pembimbing dia untuk grow up, eh, apa soal kedewasaan tentang percintaan kayak gitu. Intinya kamu membantu dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Itulah salah satunya kenapa di sini dia terlalu uh, adanya kemelekatan sama kamu, karena kamu bisa membantu dia untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada pelajaran yang bisa dia ambil dari hubungan ini gitu. Ada perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik dengan kamu kayak gitu. Ada potensi-potensi yang membuat kamu dan dia itu bisa apa ya, tumbuh kayak gitu ya, tumbuh dan berkembang ya menjadi orang yang lebih dewasa kayak gitu ya. The Moon adalah kartu ini reverse ya, berarti dia ini ketahuan selingkuh sama kamu ya, atau mungkin dia mengakui bahwa dia selingkuh dan akhirnya terbongkarlah semua apapun yang dia ini sembunyikan dari kamu, dan akhirnya dia tahu watak jelas aslinya kamu itu seperti apa ya. Dia tahu bahwa kamu ternyata ya terlalu tegas gitu ya, kamu berprinsip, kamu dewasa, kamu apa ya, selalu bisa memahami dia, memaafkan dia, padahal kamu selalu dihancurkan hatinya oleh dia, selalu dimanfaatkan oleh dia. Nah, di sini dia tahu sifat asli kamu. Dan aku lihat di sini ternyata dia menyesal ya telah memilih pasangan ketiganya atau pihak ketiga dari kalian. Di sini dia merasa menyesal. Kemudian sekarang tuh dia lebih memilih untuk mengevaluasi sih ya, lebih uh, mengevaluasi. Ternyata banyak sekali red flag yang ada di diri dia yang ternyata kamu abaikan agar agar apa ya, agar si kamunya ini tuh kayak intinya mendenial ya, agar kamunya itu kayak selalu bisa percaya sama dia gitu. Tapi dia sadar itu ya, dia sadar itu bahwa kamu itu kayak sebenarnya kamu tahu tapi kamu mendenial gitu agar hubungan ini tetap terjalin. Tapi nyatanya apapun yang dia sembunyikan di sini ya ternyata kamu itu punya insting yang kuat gitu ya. Mau kayak manapun kamu mendenial, itulah ternyata kenyataannya gitu ya. Jadi dia tahu sebenarnya kamu itu punya insting kuat sama dia gitu ya. Dan mau bagaimanapun firasat ataupun petunjuk dari si pasangan gitu ya, yang pasanganmu abaikan ya, ternyata itu kebenaran. Dan apapun yang kamu tutup-tutupi dari dia untuk apapun yang dia tutup-tutupi dari kamu gitu ya, tentang ini perselingkuhan atau ketidakjujuran yang dia lakukan gitu ya, yang kamu rasa biar
hubungan ini tetap berjalan gitu ya, agar hubungan ini tidak berakhir, ternyata ya salah juga gitu ya, salah. Bukan keputusan yang baik gitu ya untuk menyembunyikan kebenaran uh, ke kamu kayak gitu ya. Dia sadar itu juga sebenarnya ya, bahwa dia sadar dia banyak sekali red flag-nya, dia banyak menutup-nutupi sesuatu dari kamu yang notabene menurut dia itu bisa menyelamatkan hubungan antara kamu dan dia, tapi nyatanya itu justru malah sumber masalah yang menghancurkan hubungan kalian berdua di sini ya. Jadi sekarang dia lebih mengevaluasi lagi, dia lebih bertanya pada diri dia sendiri, sebenarnya siapa yang sebenarnya kekasih yang dia inginkan gitu ya. Dan aku lihat di sini ya jawabannya itu ya kamu. Kamulah yang sebenarnya dia inginkan. Terus dia juga bertanya pada diri dia siapa sih sebenarnya uh, yang membuat dia bahagia kayak gitu ya. Dan aku lihat itu ya jawabannya kamu kayak gitu ya. Kamu ini ya, apapun yang dia tutup-tutupi yang menurut dia biar hubungan ini tetap terjalin, ternyata dialah sumber masalahnya gitu ya. Yang dia tutup-tutupi itulah yang membuat hubungan kalian hancur. Dan ketika kalian udah berpisah, terus dia berpikir siapa sih sebenarnya yang terbaik, siapa sih yang sebenarnya dia inginkan, siapa sih yang sebenarnya dia mau, ya ujung-ujungnya balik lagi jawabannya adalah kamu ya. Kamulah yang sebenarnya pasangan terbaik yang dia mau, yang cocok untuk dia menurut dia seperti itu. Tapi ya gimana, kamu udah mengambil suatu keputusan, kamu udah kamu ingin pergi dari hubungan ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini pembacaannya sesuai dan resonate dengan kalian. Kalau misalnya ini belum resonate dengan kalian ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Moon, itu berarti Pisces ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asal ceritanya ya sama, situasinya ya sama dengan apa yang aku bacakan. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.